Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah haji qalbu, baik yang di pondok yang sedang mengikuti suluk dan juga murid dan jamaah yang sedang mengikuti melalui Zoom. Izin mari kita mohon dari guru-guru kita bertawasul semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi yang bisa menjadikan kita lebih khasyatullah, lebih takut pada Allah. Dan mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita melanjutkan kitab Sirul Asrar, sir rahasia, asrar yang maha rahasia. Jadi kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini menghantarkan kita berkelana di alam maya, di alam spiritual yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita. Saya akan mengulang sedikit. Alam itu ada 4. Alam nahud seperti yang kita jalani sehari-hari, kasar, bisa dilihat, bisa ngomong, orang saling tahu. Kemudian yang kedua adalah alam malakut, satu hal, satu tingkat yang seseorang mempunyai kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah. Yang ketiga alam jabarut, alam yang kira-kira Allah memberikan wahyu kepada orang-orang pilihannya. Baru yang terakhir alam lahud. Alam lahud hanya Allah yang tahu. Nah, manusia awalnya sebelum fa'angfusu ruh, sebelum dihembuskan, ditiupkan ruhnya, itu ruh pertama adalah di alam lahud, artinya Allah, suci, bersih. Tapi begitu dia jatuh asfala safilin di alam nahud seperti kita, banyak orang yang tidak dalam posisi iman pada Allah karena dia tidak disir, tidak ada sirnya, tidak ada ruhnya, tidak ada akhfanya, tidak ada khofinya. Lah ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, seperti yang kita sudah amalkan sehari-hari, yang khususnya bagi murid yang sudah selesai dzikir latifahnya itu. Mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafahimna bi ulumiha fid darin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqsudu min majinihi ilal asfali kasbu ziyadata qurbatin darajatin. Maksud min majinihi ilal asfal, manusia diturunkan yang dulu dari arah rohnya qudsi, kemudian alam yang rendah seperti kita, alam nahud, untuk apa? Kasbu ziyadatil kurbati wa darajah, untuk mengupayakan kasab, mencari ya ziyadah, betul-betul dengan prihatin untuk mendapatkan kurbatin wa darajah, untuk mendapatkan kurbah kembali, ya, kesucian kembali, wa darajah, dan mendapatkan derajat dari Allah SWT. Ini manusia, sesungguhnya Allah sangat sayang ketika di surga kan enak. Tapi manusia tetap manusia, ada kesalahan. Karena itu bapak ibu kita, Nabi Adam, Nabi
Ibu Hawa diturunkan di muka bumi untuk menjadikan kita sebagai orang nahud lagi, orang biasa lagi. Kalau sudah orang biasa lagi ya berlomba-lomba mana yang baik. Yang baik akan dikasihi oleh Allah. Yang tidak akan dimusuhi oleh Allah. Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan sudah ketemu Allah. Dia sudah suci. Dia suci karena maksum. Tapi beliau Rasulullah kan manusia, sehingga turun lagi di bumi, ketemu masalah lagi, ketemu orang nggak baik lagi, ketemu Abu Jahal lagi, ketemu Abu Lahab lagi. Seperti kita ketemu peminum, kita ketemu pemabuk, maaf, yang molimo itu menunjukkan apa? Menunjukkan manusia itu harus kasbun. Manusia harus berikhtiar untuk menjadi yang terbaik. Orang yang terbaik adalah dia akan lahum darajah. Orang akan mendapatkan darajah. Mengapa orang itu sedikit yang ingin dekat dengan Allah? Karena dia nahudnya terlalu banyak. Alhamdulillah ibu bapak yang ngaji, yang suluk itu sudah menuju ke alam malakut untuk membersihkan jiwa kita. Amin ya robbal. Yang lain wangel dikandani, diajak itu sulit banget. Karena apa? Yang kuat nahudnya, yang kuat itu alam wadak kasarnya itu. Manusia biasa bukan manusia pilihan. Lah kita insya Allah, Allahumma amin, manusia pilihan. Allah ya Rahman Rahim. Biwa, kita lanjutkan, wa qulal mu'alif biwasitatil qalbi wal qalab. Ya, untuk melalui kolbun kita dibersihkan, wal qalab dan juga jasad kita, karena kita mempunyai jasad. Fayazra'u bidzarit tauhid fi ardil qalbi, maka manusia di dalam hidupnya ada bibit tauhid di dalam kalbu manusia. Hanya saja ketauhidannya itu ada yang tipis, ada yang kuat, ada yang tebal. Manusia kalau tidak ada tauhidnya sudah hancur lebur, saling bermusuhan. Mengapa manusia masih ada rasa? Ya, walaupun dia tidak sholat, tidak ibadah, tapi di dalam hati kecilnya, ya hati kecil nanti kita bahas ya. Hati itu ada 4 tingkatan itu, maka dia adalah akhirnya masih punya tenggang rasa karena ada unsur tauhidnya itu. Bapak Ibu sekalian, asluha thabitun fi hawa sirri alaiha, harapannya agar kelak dengan ibadah tumbuh pohon tauhid yang akarnya kokoh di dalam sir. Ya. Sir adalah satu tingkat lebih tinggi dari kolbun. Kolbun adalah awalan, kalau orang menyebut kira-kira kolbun, kolb itu kabel itu naik turun. Manusia kadangkala baik, kadangkala tidak baik, kadangkala banyak tidak baiknya, ada yang banyak baiknya. Yang banyak baiknya alhamdulillah. Nah, karena ada kobel. Kalau sir, tauhid sir itu di dalam yang terdalam. Karena itu ada latifatul ruh, latifatul sir. Jadi sirun itu adalah lebih tinggi daripada kolbun, dan di situ adalah esensi seseorang. Ya, di dalam ketauhidannya itu ada di sirnya. Wa tamruhu minu thamratul tauhid li ridho ilal ta'ala, karena dengan apa tasir tauhid itu akan tamroh, akan melahirkan buah yang menggapai li ridho ilal ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun seindah yang paling baik di dunia ini kecuali ridho Allah. Karena ridho ini memiliki makom yang tertinggi di dalam seseorang di hadapan Allah. Karena itu sholat kita setiap malam, sholat li ridho ilah, memohon ridho dari Allah setiap apapun yang kita jalankan.
Bapak sekalian, wa zara'u bidhar syariah fi ardil qalbin. Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan bibit syariat di dalam jasadnya, qalb. Kalau qalbun hati, kalau qalb itu adalah jasad. Untuk apa? Litan buta fiha sajaratus syariah, agar kelak tumbuh menjadi pohon syariat. Ya, wa thamru min thamarotid darajat, dan disinilah untuk mendapatkan derajat. Wong lek nglakoni syariat, ya saya katakan ya ulang ya. Kalau tadi di dalam jasad manusia, artinya kita jisim kita itu kita amalkan, maka kita akan mendapatkan derajat. Tapi orang mendapatkan derajat dari jisim itu harus melakukan syariat. Artinya apa? Artinya as-syari'atu amalul jasad. Orang kalau syariat toh iya sholat, rukuk, sujud, tumakninah, ya tahiyatul awal akhir, tapi itu jasadnya. Sholatnya belum sholat tarekoh, sholatnya belum sholat ma'rifat, hatinya belum khudur, Allahu Akbar, masih melayang-layang, ingat apa-apa. Betul? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi di Zoom masih begitu? Sholat tapi ingat segalanya yang tidak diingat waktu tidak sholat, justru ingat waktu sholat. Karena apa? Karena itu sholatnya masih sholat syariat. Di sini disebutkan adalah bibit syariat yang ada di dalam jasad. Allah kasih bekal itu. Tapi syariat tetap harus dijalani, karena tidak ada makrifat tanpa syariat. Itu Bapak sekalian ya. Jadi kita sudah mulai ingat ya, kalau namanya syariat amal badan. Bapak sekalian, tsumma amarallahu ta'ala al-arwah kulluha bidukhulil jasad. Selanjutnya Allah memerintahkan semua roh tersebut. Roh ada 3, ada roh kudsiyah, roh sultaniyah, dan roh ruwani yang ada di dalam jasmaniyah kita. Jadi kita itu punya yang bersifat jasmaniyah, ada yang bersifat kudsiyah waktu kita di alam lahud, ya kan? Ada sultani, kira-kira sama dengan jabarut kita, waruwani, atau ketika sudah memasuki alam malakut kita. Orang yang suci, orang biasa yang suci, itu sudah disebut alam malakut. Kira-kira mengikuti malaikat lah, kira-kira itu. Itu semua ada bidukhul jasad. Manusia itu ada punya itu. Mengapa orang itu ada kelebihan-kelebihan? Karena dia kuat di ruhaniyahnya, bukan di jismiyahnya, bukan di jasmaniyah. Nah, manusia itu sering hanya asik urusan jasmani. Bapak Ibu sekalian, menungso urip mangan turu, ya ngombe tidur lagi, maaf yang suami istri bersenggama. Apa bedanya dengan kaki 4 kalau orang seperti ini? Ya, saya nyeneni diri saya sendiri. Orang akan wafat, hidupnya hanya untuk makan, minum, senggama. Kapan kita akan dekat dengan Allah? Manusia kok hanya jasmaninya saja, kira-kira gitu. Bahasanya Syekh Abdul Qadir Jalil nyeneni kita, memarahin kita seperti itu. Kamu butuh makan untuk jasmani, kamu butuh zikir, butuh suluk, butuh muraqabah, butuh muqarrabah ilallah melalui thariqah. Ngono iki lho kok angel men wong dikandani kon suluk. Suruh ikut mendekatkan diri Allah itu kok sulit banget. Alhamdulillah saya masih melihat dan banyak. Kalau ditawajui banyak yang nangis. Artinya hatinya khudu, tercerahkan, min kasfil, mukasafah, disingkapkan, didendehkan, didedahkan, hatinya dibuka. Orang semakin dekat dengan Allah, doanya selalu nangis.
wal baqa wan nadam. Itu berarti tumus, karena hatinya dalam, karena sudah mulai bergeser dari alam lahut ke alam malakut, dari alam jismiyah menuju ke alam ruwaniyah. Bapak sekalian itu ya, ini ngajinya berat banget ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, memang kita harus seperti ini. Sekali lanjutkan, wa qalal mu'allif faqassama likulli wahidin minha ma'adhi'an minhu. Ya, Allah SWT juga telah membagi untuk roh-roh tersebut tempatnya masing-masing di dalam jasadnya, ya. Maudhi'ar rihu jismani fil jasad. Maka letak roh jismani ada di dalam jasad. Manusia seringkali hanya mempertontonkan jasadnya, tidak ruhaniyah. Ma baina lahmi wadam, antara letaknya antara daging dan darah. Ya. Wa maudhi'ir ruhu arwanil qalbun, sedangkan roh ruwani ada di dalam kolbunnya. Artinya kembali ke Imam Ghazali, manusia itu siapa yang memerintahkan kolbunnya atau nafsunya? Kalau yang memerintahkan kita kolbun, insya Allah baik. Karena itu disebutkan oleh Imam Ghazali, al-kolbun kal malik wal aklun kal wazir. Namanya hati itu seperti raja, sedangkan akal adalah wazir, menteri. Menteri harus tunduk kepada presidennya, jangan dibalik, akalnya geladrah karena disuruh oleh siapa? Oleh nafsunya. Nah, ini sudah tahu ya, ada adam wadam, gini loh, walahmu wadam tadi kan itu alam jismi. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Siapa yang makanannya haram, darahnya mengalir dari kita, itu males ibadah wajib. Kalau yang kita makan subhat, darahnya mengalir dalam tubuh kita, mengurangi adalah sholat sunnah. Kita introspeksi, Bapak Ibu sekalian, kita semua. Kalau malas sholat malam, oh jangan-jangan tadi saya makan yang subhat. Yang nggak pernah sholat, ya barangkali banyak yang haram. Hati-hati. Ini namanya alam jismi. Tadi yang letaknya ada antara lahmi wadam. Karena itu darah yang mengalir kita, rezeki yang kita kasih ke anak cucu kita, itu mempengaruhi perilaku dari anak kita. Kalau kita dulang, kita jojoli dengan yang haram, anak itu tidak akan pernah birrul walidain. Hati-hati. Kalau nyari rezeki sak dermo sing halal wae, ojo golek reno-reno, ya. Saya lanjutkan. Wa maudhi'ir ruh al-sultani al-fu'ad, sedangkan mawadhi'ir ruh, tempatnya ar-ruh, latifatul ruh, ya itu al-sultanil fu'ad, ruh sultani tempatnya di fu'ada, naik sedikit dari kolbun. Kolbun masih bolak-balik, kal fu'ada hati terdalam. Tekono, maaf, intel-intelmu kuwi lho. Nah, jare wong Jawa. Apa yang ada di dalam hati kecilmu itu loh. Ini boleh tidak? Ini tahu kalau ini nggak boleh. Tapi nafsu kan nggak, ambil aja, nggak ada yang tahu. Tapi hati kecil kita kan nggak bisa bohong. Nah, itu namanya fuada. Itu satu tingkat daripada qalbun. Wa madhirruhul qudsi yasir, sedangkan tempatnya ruh qudsi, ruh yang suci itu ada di sir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada zikir latifatul sir. Untuk apa? Membersihkan yang paling bersih.
Loh, ini darahnya nggak pernah dibersihkan, fuadanya nggak pernah dizikiri, sirnya tidak dizikiri, kok njaluk swarga itu piye sih ya? Menungso itu lho, karepe piye ora iso ngukur ngono lho. Ora tau deket karo Gusti Allah lho. Njaluke surga, njaluke rezeki sing akeh. Tepuk jidat kalau sudah seperti ini. Menungso itu lho, ya Allah. Dijak gawe ngomaca Quran lho, angel ra kapreh. Ya, tapi kalau ndelok drakor itu seneng banget ini. Ya. Nah, falikulli wahidin minha khanutun fi baladil wujud. Maka setiap roh memiliki wadah di alam wujud. Walahu amti'atun wiribhun wa tijaratun. Maka masing-masing dimiliki modal dan hasilnya nanti serta keuntungannya lantaburon, keuntungannya sirron wa alaniyat, yang lahir dan yang batin. Jadi Bapak Ibu sekalian, golek akhirat, golek bekal tinggi akhirat. Caranya apa? Zikir yang bersifat fuada, sirrunnya dan juga basirohnya. Nah, basiroh itu mata batin. Jadi mengapa orang tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu? Karena basirohnya. Bapak Ibu kan pernah dengar kan? Itu ahlil basiroh, ahlil mata hati. Karena disingkapkan urusan-urusan spiritualnya sehingga mengetahui oleh Allah, diberi kemampuan mengetahui yang orang lain tidak mengetahui. Karena apa? Al-basirohnya. Jadi Bapak ada 4 ya, saya ulang ya. 1 kolbun, 2 fuada, 3 sebetulnya ini belum dibahas. Kalau Imam Ghazali mendapat yang ketiga sudur, yang keempat basiroh. Ini 4 tingkatan kesucian jiwa kita itu ada di 4 itu. Karena itu Al-Quran mengatakan fa innaha la ya'mal absar walakinnal absar qulub allati fis sudur. Manusia itu sesungguhnya tidak buta matanya. Tahu itu bukan wekku. Ya wis wong liya ora tahu tak cukup.